Sampun. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Qala Allah Ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Wa ba'du, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna asdaqal hadisi kitabullah wa khairal hadi hadiyu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dolalah wa kulla dolalatin finnar. Segenap kaum muslimin yang dimuliakan Allah Ta'ala, mari kita senantiasa untuk selalu berusaha menjadi hamba-hamba Allah yang bertakwa, hamba-hamba Allah yang berhati-hati supaya tidak menerjang aturan-aturan yang Allah berikan kepada kita sekalian. Hamba-hamba Allah yang berusaha untuk mengamalkan apa-apa yang Allah perintahkan dan berusaha untuk meninggalkan apa-apa yang Allah larang. Dan di antara tanda kita takut kepada Allah Ta'ala itu adalah dengan menjaga perkataan kita. Jangan sampai seorang hamba, seorang muslim, ia mengatakan perkataan-perkataan yang membuat dirinya diazab nantinya oleh Allah Ta'ala. Hendaknyalah seorang mukmin itu ia mengatakan dengan perkataan-perkataan yang baik, perkataan yang jujur, perkataan yang lurus, perkataan yang tidak menyimpang dari syariat. Dan ini merupakan salah satu bentuk rasa takwa yang tadi di dalam muqaddimah saya sebutkan ayat ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah Ta'ala
dan berkatalah dengan perkataan yang benar atau yang lurus. Kaum muslimin rahimakumullah, pada pertemuan kali ini kita lanjutkan kajian kitab Riyadhus Shalihin. Kita masih sampai pada bab sabar. Hadis-hadis yang hampir akhir. Dalam kitab saya hadis yang ke-49. Isinya hadis ma yazalul bala'u. Sudah ketemu. Sampun nggih. Bismillahirrahmanirrahim. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala. Dari sahabat Abu Hurairah, semoga Allah meridhoinya, ia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ma yazalul bala'u, tidak henti-hentinya ujian itu. Kalau terjemah mungkin artinya senantiasa. Ya. Ma yazalu, tiada henti-hentinya atau senantiasa. Bil mu'mini wal mu'minati, pada orang-orang beriman, baik laki-laki maupun perempuan. Fi nafsihi wa waladihi wa malihi, di dalam dirinya, anaknya, dan juga hartanya. Hatta yalqallaha ta'ala, sehingga ia akan menjumpai Allah Ta'ala. Wa ma alaihi khati'atun, dan tidak ada kesalahan atau dosa atasnya. Hadis riwayat Imam At-Tirmidzi. Ia mengatakan hadis ini hasan dan sahih. Pada hadis yang 2399. Kaum muslimin rahimakumullah, di dalam hadis ini dapat kita ambil pelajaran, di antaranya yang pertama, bahwasannya seorang mukmin itu ia senantiasa akan diuji oleh Allah Ta'ala. Tidaklah seseorang itu mengaku dirinya beriman kepada Allah Ta'ala kecuali dirinya harus siap-siap untuk menerima ujian.
menerima cobaan dari Allah Ta'ala. Baik itu cobaan-cobaan yang menurut kita tidak mengenakkan, ataupun cobaan-cobaan yang itu menurut manusia kadang-kadang hal yang enak. Akan tapi di pandangan seorang mukmin, segala apa yang menimpanya, setiap apa yang menimpa kita itu tidak lain adalah ujian dari Allah Ta'ala. Dan salah satu tujuan Allah menguji kita itu adalah agar Allah tahu mana di antara kita itu orang-orang yang sabar dan tidak. Dan Allah tidak akan membiarkan seorang mukmin itu dibiarkan begitu saja, tidak. Karena dia telah mengaku dirinya seorang yang beriman, maka berarti dia ini seperti orang yang telah mendaftarkan dirinya itu untuk menerima pelajaran-pelajaran dari Allah Ta'ala. Seperti anak-anak kita yang sekolah, ya. Anak kita yang dia masuk sekolah, masuk madrasah, maka secara tidak langsung dirinya ini akan menerima ujian-ujian, menerima imtihan dari pengajarnya. Begitu juga orang beriman hidup di dunia ini merupakan tempat ujian dari Allah Ta'ala. Ya. Pelajaran selanjutnya adalah di antara macam-macam ujian yang Allah berikan kepada kita adalah ujian yang menimpa pada diri kita. Apakah itu kesehatan, sakit, ya, itu ujian dari Allah Ta'ala. Semua penyakit ujian dari Allah Ta'ala. Atau mungkin kekurangan tubuh, cacat, itu juga ujian dari Allah Ta'ala. Bahkan kebalikannya, kesehatan, kewarasan diri kita itu juga merupakan ujian dari Allah Ta'ala. Ya. Juga kepada anak-anak, kitanya sehat, seger waras, ya. Tapi anak kita diuji Allah Ta'ala, sakit, ya. Dan kita hati-hati, sekarang lagi menyebarnya penyakit apa? Unicorn. Ya. Hati-hati itu ya. Ya. Kita berusaha, kita jaga. Oke. Tapi walaupun kita sudah berusaha, kalau takdirnya Allah berikan kita penyakit, ya kita akan kena. Tapi kita harus berusaha semaksimal mungkin. Ya. Begitu juga harta kita. Dan ini yang sering orang itu dianggap menerima cobaan yang besar dari Allah Ta'ala itu adalah keadaan rezeki kita. Ya. Kita itu kalau rezekinya lagi seret, diqadar, ditakdir oleh Allah Ta'ala, ya, itu biasa kita mengatakan Allah sedang menguji kita, kemiskinan.
Ini diantara macam-macam ujian yang Allah berikan kepada kita. Ya. Akan tetapi ujian Allah Ta'ala ini itu nantinya bisa membawa kebaikan untuk diri kita kalau kita itu orang-orang yang mengerti dan sabar. Dan ini adalah kemuliaan, keuntungan yang dapat kita peroleh dari ujian Allah Ta'ala. Bukankah hadis yang dahulu kita pernah membacanya, di antara salah satu orang yang dikehendaki Allah mendapatkan kebaikan itu adalah ia akan dicoba oleh Allah Ta'ala. Ya. Jadi ada orang-orang yang dia itu masuk surga Allah Ta'ala. Ya. Itu bukan karena amalannya yang banyak, ibadahnya yang banyak, ya, infaknya yang banyak, jihadnya. Bukan. Ada orang-orang yang dikehendaki Allah kebaikan dimasukkan ke dalam surganya itu adalah karena banyak dicoba, diuji oleh Allah Ta'ala dan dia bersabar. Dan kita ini harus faham, ya. Bapak-bapak, ibu-ibu harus mengerti, ya, dengan kehendak Allah Ta'ala. Jangan sampai kita ini berburuk sangka kepada Allah Ta'ala karena apa yang Allah berikan kepada kita, kita tidak senang. Jangan sampai tatkala Allah menjadikan diri kita kena sakit misalkan, kita buruk sangka kepada Allah Ta'ala. Kita mengatakan, Allah sudah enggak sayang lagi kepada saya. Jangan sampai tatkala Allah memberikan kita ditakdir harta kita dengan kemiskinan, lalu kita mengatakan Allah tidak sayang kepada saya, Allah menghinakan saya. Ya, jangan sampai seperti itu. Karena tatkala kita ini berburuk sangka kepada Allah Ta'ala, berarti kita ini tidak ridho dengan takdir Allah Ta'ala dan kita telah melakukan perbuatan kedurhakaan kepada Allah Ta'ala. Padahal Allah, Rasulnya memerintahkan kepada kita agar kita ini mempunyai sangkaan yang baik, husnudzon kepada Allah. Ya. Jadi apa saja yang Allah timpakan kepada kita, kita anggap itu merupakan kebaikan dari Allah. Husnudzon saja. Ya. Kata Allah Ta'ala dalam hadis qudsi, ana inda dzanni abdi bi. Aku ini terserah sangkaan hambaku kepadaku. Kalau hambaku menyangka aku enggak sayang kepada dirinya, ya terserah dia menyangka seperti itu. Kalau hambaku menyangka aku ini sayang kepada dirinya, dengan aku coba dirinya itu, berarti sangkaannya itu seperti itulah perbuatanku. Aku berbuat baik seperti itu kepada hamba-hambaku. Nah, ini tahapan pertama tatkala kita ini dikasih cobaan oleh Allah Ta'ala. Apa? Berprasangka yang baik. Ya. Dan apa keutamaan, kemuliaan orang-orang yang diberi Allah cobaan? Di dalam hadis ini Rasulullah katakan, ia nanti akan kembali kepada Allah Ta'ala. Mati maksudnya, dia tidak akan membawa satu kesalahan apapun. Subhanallah. Ini
kemuliaan, keutamaan orang-orang yang dicoba oleh Allah Ta'ala dengan suatu musibah, sedangkan dirinya itu bersabar. Ya nanti kembali kepada Allah Ta'ala, pada dirinya tidak membawa suatu kesalahan. Dosanya bersih, kesalahannya bersih. Dengan apa? Allah hapuskan dengan sebab kesabaran yang Allah berikan cobaan kepada dirinya. Ia sabar, maka Allah balas dengan dihapuskannya dosa-dosa. Kaum muslimin rahimakumullah. Mengapa demikian? Karena keumuman manusia tatkala Allah berikan cobaan kepada manusia itu berupa kebaikan, Pak. Berupa kebaikan. Rezekinya lancar, berlebih, tubuhnya sehat, waras, enggak cacat. Manusia itu condong untuk melakukan keburukan dan kemaksiatan. Ya. Karena apa? Karena memang keburukan dan kemaksiatan itu dapat dilakukan karena orang tersebut mempunyai kelebihan dan juga kesehatan. Sampean mau berjudi, misalkan, maka ia harus punya uang. Sampean nggak punya uang nggak bisa judi. Seseorang yang ingin maksiat, dugem, zina, harus punya uang. Nggak punya uang nggak bisa. Plus ditambah tubuh sehat. Orang yang sakit nggak kuat melakukan keburukan. Sehingga Allah ingin memuliakan seseorang itu dengan cara dihilangkannya kenikmatan ini pada dirinya, supaya dirinya itu tidak bisa melakukan kemaksiatan. Ini salah satu tanda orang-orang yang dikehendaki kebaikan oleh Allah Ta'ala. Sebagaimana Allah firmankan dalam surat Asy-Syura, surat yang ke-42 ayat 27. Walau basatallahu rizqa liibadihi labaghaw fil ardh walaki yunazzilu biqadarin ma yasha innallaha biibadihi khabirum basir. Silakan terjemahnya dibaca. Dan sekiranya Allah melapangkan rezeki kepada hamba-hambanya, niscaya mereka akan berbuat melampaui batas di bumi. Tetapi Dia menurunkan dengan ukuran yang Dia kehendaki. Sungguh Dia maha teliti terhadap keadaan hamba-hambanya, lagi maha melihat. Kalau Allah membentangkan, meluaskan rizkinya kepada hamba-hambanya, rizkinya Allah bentangkan dengan luas. Kalau semua manusia seperti itu, cari rizki mudah,
mengumpulkan uang mudah. Ya. Maka manusia ini, hamba-hamba ini condong labaghaw fil ard. Mereka condong untuk berbuat durhaka di bumi ini. Subhanallah. Ya. Dapat kita rasakan. Tatkala diri kita ini diberi Allah rezeki yang lebih, yang mungkin dulunya tatkala kita ini kekurangan, miskin, ya, kita mohon kepada Allah Ta'ala untuk diberikan rezeki yang baik, yang banyak. Ia berjanji pada dirinya, ia akan menginfakkan ini, infak itu, infak ini, infak itu. Itu tatkala masih miskin. Kalau katakan fadhu du'ain arid. Wa idza an'amna 'alal insani a'rada wa na'a bi janibi. Ya. Wa immasathu syarru fadhu du'ain arid. Ya. Kalau enggak salah surat Fussilat itu. Jadi manusia itu tatkala dirinya itu sakit, miskin, itu mempunyai permintaan doa yang khusyuk, yang panjang. Ya, biasa. Ya. Miskin, susah. Doanya khusyuk, permintaannya pada Allah panjang. Janjinya banyak untuk melakukan kebaikan-kebaikan. Ya. Tapi tatkala Allah berikan kepada dirinya itu apa yang ia minta, rezekinya lancar, ya, kesehatannya bagus, maka mereka lupa dengan janjinya. Mereka lupa dengan tatkala dia tadarruk minta kepada Allah Ta'ala. Ia condong untuk melakukan kemaksiatan. Ini watak manusia seperti itu. Ya. Maka salah satu cara Allah Ta'ala untuk menghendaki kebaikan hamba-hambanya ini adalah dengan dicoba dirinya. Tidak dikasih rezeki yang berlebih, tidak dikasih kesehatan, ya, supaya hambanya ini tidak banyak melakukan kemaksiatan. Ya. Mungkin kita tanya, Ustadz, kalau kita lagi dicoba oleh Allah Ta'ala kan juga gak bisa melakukan kebaikan-kebaikan. Betul. Bapak-bapak mungkin kalau ditimpa Allah, dikasih Allah sakit, yang biasanya bisa sholat jamaah, gak bisa sholat jamaah. Biasanya bisa bangun malam sholat tahajud, gak bisa sholat tahajud. Tatkala dikasih batuk, pilek, biasanya sehari bisa baca Al-Quran 1 juz, ya. Karena batuk, baca setengah halaman saja sudah suaranya nggak kuat, ya, suaranya habis. Ia nggak bisa melakukan banyak kebaikan. Betul. Akan tapi seorang beriman, tatkala Allah berikan cobaan kepada dirinya, sakit misalkan, maka pahala yang apa ia lakukan tatkala ia sehat, itu akan tetap mengalir kepada dirinya. Ya. Tatkala ia sakit gak bisa sholat malam, kalau dia biasanya sholat malam, maka pahalanya tetap akan Allah berikan kepada dirinya. Tenggorokannya sakit gak bisa baca Al-Quran, kalau dia biasa membaca Al-Quran, maka pahalanya tetap Allah berikan kepada dirinya. Nah, inilah
salah satu keutamaan atau kemuliaan orang-orang beriman yang diberi Allah cobaan kepada dirinya. Ia nanti akan kembali kepada Allah Ta'ala. Dia tidak akan membawa satupun kesalahan. Moga-moga saudara-saudara kita atau mungkin diri-diri kita, keluarga kita yang saat ini dikasih Allah cobaan, semoga dirinya bersabar dan mendapatkan pahala dari Allah Ta'ala. Hadis selanjutnya, wa ani bin Abbas, dari sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu an, semoga Allah meridhoinya. Qala, ia berkata, qadima Uyainah bin Hisnin, telah datang Uyainah bin Hisnin. Fanazala ala bani akhihi, maka ia tinggal atau singgah pada putra saudaranya atau keponakannya. Yaitu Hurr bin Qaisin. Namanya Al-Hurr bin Qais. Jadi ini Uyainah ini dia tidak tinggal di Madinah. Wallahu alam dia tinggal di mana? Ya. Nah, tatkala dia ini mendatangi kota Madinah, ya, maka ia singgah atau tinggal di rumah keponakannya, yaitu Al-Hurr bin Qais. Wa kana minan nafaril ladzi yudnihim Umar bin radhiyallahu an. Dan adalah ia Al-Hurr bin Qais atau keponakan Uyainah ini. Dia itu termasuk sekelompok orang yang Umar bin Khattab itu mendekatkan kepada mereka. Artinya di saat ini Umar bin Khattab menjadi khalifah, pemimpin negara pada saat itu. Dan khalifah biasanya mempunyai orang-orang dekat, penasehat-penasehat, atau istilahnya sekarang itu MPR, DPR, Majelis Musyawarah. Orang-orang yang dekat yang biasa diajak untuk musyawarah. Dan Al-Hurr ini itu termasuk salah seorang orang yang dekat kepada Umar. Wa kana al-qurra'u ashaba majlisi Umar radhiyallahu anhu. Dan ada Al-Qurra itu jamak dari qari, ya, yang arti aslinya adalah orang-orang yang dia hafal Al-Quran, ya. Ulama-ulama sahabat-sahabat majelisnya Umar, dan juga wa musyawaratihi, dan juga ahli musyawarahnya Umar, majelis musyawarahnya, MPR-nya,
Umar, kuhulan kanu au subbanan, baik mereka itu dari orang-orang tua maupun pemuda. Jadi Umar itu mempunyai sahabat-sahabat dekat, orang-orang yang biasa diajak musyawarah, yang semuanya itu adalah orang-orang yang ahli Al-Quran, faham Al-Quran, hafal Al-Quran, baik ada di antara mereka itu orang-orang yang sudah tua maupun yang masih muda. Dan Al-Hur ini adalah termasuk salah satu di antara mereka. Faqala Uyainatu libni akhihi, maka Uyainah berkata kepada anak saudaranya, pada keponakannya Al-Hur tadi, ya bena akhi, wahai anak saudaraku, laka wajhun inda hadzal amir, engkau mempunyai wajah, mempunyai kedudukan di sisi Amirul Mukminin ini. Kamu termasuk orang yang dekat dengan Amirul Mukminin. Fasta'zin li alaihi, maka mintakanlah izin untukku agar aku dapat menghadap kepadanya. Fasta'zana, maka ia Al-Hur meminta izin kepada Amirul Mukminin Umar. Fa'adzina lahu Umaru, maka Umar mengizinkan baginya. Falamma dakhala, maka tatkala ia masuk, si Uyainah ini menghadap kepada Umar bin Khattab, qala, ia berkata, ya bin Al-Khattab, wahai putra Khattab, hai Umar bin Khattab, fa wallahi ma tu'tinal jazla wala tahkumu fina bil adli. Demi Allah, tidaklah kamu memberikan kami suatu yang banyak, dan juga tidaklah kami itu menghukumi antara kami dengan adil. Jadi Uyainah ini berkata kepada Amirul Mukminin Umar bin Khattab, ia mengadu, yang aduannya ini menunjukkan dia kurang hormat kepada pemimpin pada saat itu. Ia mengatakan kalau Umar itu tidak memberikan haknya kepada mereka dan juga tidak menghukumi dengan adil. Mengapa sebabnya mereka atau Uyainah ini mengatakan seperti ini? Uyainah ini termasuk salah satu pemimpin dari sukunya. Dia ini adalah termasuk orang yang Islam tatkala Fathu Mekkah. Jadi dibilang dia ini adalah seorang yang mu'allaf, ya, orang yang perlu untuk dijinakkan, dilembutkan hatinya.
Dan ya ini termasuk salah satu orang yang dikasih Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tatkala perang Hunain, yaitu perang setelah Fathu Makkah, itu ya, itu dengan harta rampasan yang banyak. Ya, kita ketahui tatkala perang Hunain Rasulullah mendapatkan harta rampasan yang banyak, dan itu banyak diberikan kepada pembesar-pembesar Quraisy, pembesar-pembesar suku pada saat itu yang masih baru masuk Islam. Dan Uyainah termasuk salah satu di antara mereka. Dan tatkala Umar ini menjadi khalifah, dan kita ketahui di saat itu Islam sudah menyebar begitu luas, ya, begitu banyak harta yang perlu disalurkan kepada dakwah Islam untuk menyebarkan agama Islam, sehingga Umar ini menyetop pemberian kepada pembesar-pembesar yang pada awal-awal Islam itu dikasih oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi bantuannya itu di stop, gitu loh. Maka Uyainah ini mengadu kepada Umar bin Khattab. Ia mengatakan kalau dia khalifah sekarang itu tidak memberikan lagi harta kepada mereka dan juga tidak berbuat adil kepada mereka. Ini sebab perkataan Uyainah kepada Umar bin Khattab. Maka tatkala Uyainah mengatakan seperti itu, faghadiba Umar radhiyallahu anhu hatta hamma ayyuki abihi. Maka Umar bin Khattab marah, sehingga ia ingin untuk menjatuhkan hukuman kepada dirinya, entah memukulnya atau menyiksanya. Faqala lahul Hur, maka Al-Hur, keponakan Uyainah, salah satu pejabat, ya, orang-orang yang dekat dengan khalifah pada saat itu, ia berkata, ya Amirul Mukminin, wahai Amirul Mukminin, innallaha ta'ala qala li nabiyhi sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya Allah Ta'ala telah berkata kepada nabinya sallallahu alaihi wasallam dalam surat Al-A'raf, khudhil afwa wa'mur bil urfi wa'arid anil jahilin. Ambillah maafkanlah, dan perintahlah dengan baik kebaikan, serta berpalinglah atau abaikan dari orang-orang yang bodoh. Al-A'raf 199. Ya. Wa inna hadza minal jahilin, dan ini Uyainah ini itu termasuk orang yang tidak mengerti. Orang yang jahil. Wallahi, demi Allah, ma jawazaha Umaru hina talaha, tidaklah melaluinya Umar tatkala ia membacanya. Maksudnya itu tatkala Umar dibacakan ayat ini, diingatkan dengan ayat ini, Umar diam. Dia tidak, kalau bahasa sekarang itu ngeyel. Ya. Umar diam tatkala dibacakan ayat ini. Wa kana waqqafan 'inda kitabillahi ta'ala, dan adalah ia, Umar bin Khattab khalifah saat itu, ia tawakuf, ia diam
tatkala dia ini dibacakan kitab Allah Ta'ala, ia akan tawakuf diam ketika dihadapkan kepada kitab Allah Ta'ala. Riwayat Al-Bukhari hadis 4642. Kaum muslimin rahimakumullah, ini makna dari hadis yang ke-50 pada kitab Riyadhus Shalihin. Karena ada sebab ikhwan-ikhwan di sini itu banyak yang diundang. Salah satu teman kita, insya Allah kajiannya saya cukupkan sekian. Dan kalau Allah mengizinkan untuk berjumpa lagi, kita ambil pelajaran dari hadis yang kita baca pada pertemuan ini. Aqulu qouli hadza astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allah